المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan yang kedua dari pembahasan materi fikih muamalat diambil dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk ke dalam hadis pertama dari Kitabul Buyu, yaitu urutan hadis nomor 249. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulan fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada dua orang saling melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap dari penjual maupun pembeli mereka memiliki wewenang untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau memilih untuk membatalkan pembelian atau transaksi tersebut. Ma lam yatafarraqa wa kana jami'an, selama penjual dan pembeli itu belum berpisah dari tempat tersebut, di mana mereka berdua yang pembeli dan penjual itu berkumpul di majelis akad namanya. Majelis dilangsungkannya di situ transaksi jual beli. Ya, selama mereka berdua belum berpisah, maka mereka memiliki wewenang untuk memilih antara meneruskan jual beli atau tidak. Au yukhayyaru ahaduhum al-akhar, atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Qal, beliau mengatakan, fa in khayyara ahaduhum al-akhara fatabaya'a ala dzalik wajaba al-bai'. Apabila salah seorang dari pembeli dan penjual memberikan pilihan kepada yang lain, kepada pihak lain, kemudian fatabaya'a, keduanya saling bertransaksi, ala dzalik, di atas kesepakatan tersebut, misalkan setelah tawar-menawar, menentukan harga, kemudian si penjual mengatakan kalau begitu ambil saja sekian dengan harga sekian. Kemudian mereka saling bertransaksi atas hal tersebut, wajib al-bai'. Maka perniagaan atau jual beli itu sudah terjadi antara mereka kedua. Kemudian hadis yang berikutnya, kita baca dua hadis. Itu hadis ke-250 dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki wewenang untuk meneruskan jual beli atau tidak. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Maksudnya belum berpisah dari majelis tersebut, dari tempat dilangsungkannya jual beli, mereka belum berpisah. Au qala hatta yatafarraqa, atau Rasulullah SAW bersabda sampai mereka berpisah. Ya, selama mereka belum berpisah, mereka penjual dan pembeli memiliki wewenang untuk membatalkan atau meneruskan transaksi tersebut. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila penjual dan pembeli keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan,
semuanya saling menjelaskan, semuanya saling jujur. Kata Rasulullah SAW, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi untuk mereka keduanya di dalam jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima, apabila keduanya penjual dan pembeli saling menutup-nutupi, tidak jujur, wa kadzaba, dan saling berdusta, saling berbohong keduanya, muhiqat barakatu baihima, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di dalam dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rambu-rambu di dalam jual beli, sehingga salah seorang sahabat yang ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengingatkan bahwa agar jangan sampai orang yang belum memahami hukum syar'i di dalam jual beli, di dalam perniagaan, hendaknya dia jangan terjun ke dalam jual beli tersebut. Dikhawatirkan karena yang terjadi adalah jual beli yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan, idza tabaya'a ar-rajulan, apabila dua orang saling melakukan transaksi. Rajulan di sini bukan berarti penjualnya laki-laki, pembelinya laki-laki, tidak. Sama saja, baik penjualnya laki-laki atau perempuan, pembelinya itu laki-laki atau perempuan, apabila mereka berdua bertransaksi. Dan di hadis yang kedua juga, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli, al-ba'i wal mushtari, itu memiliki khiyar, pilihan, wewenang antara meneruskan jual beli atau tidak, selama mereka berdua belum berpisah. Ya, misalkan di toko penjual dan pembeli bertemu, saling melakukan tawar menawar, kemudian belum berpisah keduanya, maka Rasulullah SAW memberikan wewenang kepada mereka berdua, apakah mereka berdua ingin meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Kemudian di penggalan hadis yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana, apabila penjual jujur, pembeli juga jujur. Ya, penjual jujur di dalam jual belinya, seperti dia mengatakan ini adalah buatan lokal misalkan, dan dia jujur. Pembeli pun sama, dia jujur dengan dia mengatakan saya belum pernah membeli barang ini sebelumnya. Keduanya jujur. Wa bayyana, dan keduanya saling menjelaskan apa adanya. Ini barangnya begini dan begitu, expirednya tanggal sekian, kadaluarsanya tanggal sekian, kemudian harus disimpan di kulkas atau di luar kulkas misalkan. Keduanya saling menjelaskan dan tidak berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di dalam perniagaan mereka berdua. Di dalam jual beli mereka berdua, Allah akan berikan keberkahan. Karena para jamaah, terkadang ketika jual beli, transaksi itu dibangun di atas hanya sekedar
memenuhi keinginan semata tanpa melihat kepada keberkahan, tanpa melihat kepada hak orang lain. Ya, terlebih di depan matanya adalah nominal yang sangat besar. Terkadang seorang berani untuk berdusta, berani untuk berbohong demi untuk meraup sebegitu besarnya keuntungan yang ada. Dan ini tentu bertolak belakang dengan apa dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dari jual beli tersebut. Allah telah menghalalkan jual beli, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba karena di situ ada madarat yang sangat besar. Namun ketika seorang tidak jujur, berdusta demi untuk meraup keuntungan yang besar untuk pribadinya sendiri, tanpa mementingkan, tanpa memperhatikan kondisi orang lain, maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, fa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka berdua saling menutup-nutupi, saling berdusta, penjual mengatakan ini barangnya impor misalkan, ini saya dapat asli dari pabriknya misalkan. Kemudian pembeli juga berdusta, dia mengatakan kemarin saya sudah keliling ke sana kemari, nggak ada yang menjual semahal ini. Nah, padahal dia belum pernah ke sana kemari untuk menelusuri harga-harga yang ada di pasar. Jadi keduanya berdusta. Kalau keduanya berdusta, maka keberkahan itu dicabut dari jual beli yang dilakukan oleh mereka berdua. Muhiqat barakatu bai'ihima. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab keberkahan seorang di dalam hartanya itu adalah dengan jujur dan husnul muamalah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan arba'u kanaiz idza u'titahun ma fataka minad dunya syai', atau kama qala Nabi SAW. Ada 4 perbendaharaan. Apabila engkau diberikan 4 tersebut kepada engkau, terkumpul pada dirimu, maka tidak akan memadaratkan, membahayakan kepada dirimu apapun yang terluput dari dunia. Yang pertama adalah husnul muamalah, muamalah yang baik. Penjual berinteraksi, bermuamalah dengan baik kepada para pembeli. Pembeli pun sama, menawar dengan kalimat-kalimat yang baik, bertanya dengan pertanyaan yang baik, husnul muamalah. Kemudian wa iffatu ta'amin, menjaga dari makanan yang haram, ya, berhati-hati ketika memasukkan makanan ke dalam perutnya. Jangan sampai dia mampu untuk meraup keuntungan yang begitu besar tetapi dengan cara-cara yang haram, ya. Dia memberikan makan kepada dirinya, kepada anak istrinya, kepada keluarganya dengan cara yang haram. Waliyadzubillah. Wa iffatu ta'am. Kemudian yang ketiga, wasidqu hadis, dan pembicaraan yang jujur, di mana Rasulullah SAW juga mengancam bahwa hati-hati kalian terhadap sifat dusta. Iyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian terhadap dusta. Sesungguhnya dusta itu menyeret seseorang kepada al-fujur, al-ma'asi, dosa-dosa. Dan Rasulullah SAW juga mengancam tentang 3 orang yang
tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan rahmat, tidak disucikan dari dosa, kemudian mereka mendapatkan azab yang pedih, di antaranya adalah orang yang menjual dengan dusta yang palsu, bil yaminil kadzib, dengan sumpah palsu. Wallahi, demi Allah ini barang dari Arab misalkan. Wallahi ini barang dari bukan dari Cina misalkan, dan lain sebagainya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, jangan sampai mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, karena akibatnya kata beliau muhiqat barakatu bai'ihima. Kemudian di antara faedah dari hadis kedua hadis di atas adalah yang pertama, bahwa penjual dan pembeli al-ba'i dia dikatakan al-ba'i karena ba'a yadahu, dia menjulurkan tangannya. Ya, kalau kita lihat penjual dan pembeli, terkadang mereka menjulurkan kedua tangannya untuk transaksi, menerima atau memberikan barang atau nominal. Penjual dan pembeli hendaknya mereka berbuat jujur di dalam transaksi mereka, karena ini merupakan sebab keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Harta yang sedikit tetapi berkah, ini lebih bermanfaat daripada yang banyak namun tidak ada keberkahan sama sekali padanya. Kemudian yang bisa diambil dari kedua hadis di atas adalah thubutu khiyaril majlis, ditetapkannya wewenang pilihan antara kepada pembeli dan penjual selama mereka di satu majlis, antara meneruskan jual beli atau tidak meneruskan jual beli. Dan ini insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.